Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Nurmi Channel. Bahaya dari suatu agama, yaitu ketika agama tersebut itu hanya digunakan untuk atau sebagai alat memobilisasi massa dan hanya digunakan sebagai untuk memperkuat kekuasaan dengan mengorbankan nilai-nilai agama itu sendiri. Walaupun eh, di dalam agama itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk memperkuat moralitas dan kebersamaan atau keberagaman. Tapi agama ini jika disalahgunakan dalam dunia perpolitikan, maka akan sangat merugikan dari suatu bangsa itu sendiri. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa dampak bahayanya ketika agama itu ditarik hanya untuk sebagai alat politik yang bisa kita dengar sebagai politik identitas. Simak video terus kali ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Meskipun agama memiliki potensi yang sangat positif sekali dalam memperkuat moralitas dan kebersamaan suatu masyarakat, tetapi ketika agama tersebut disalahgunakan dalam politik identitas, maka konsekuensinya akan sangat merugikan sekali di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Berikut ini ada beberapa dampak negatif penjelasan tentang dampaknya politik identitas, yaitu agama yang hanya dijadikan alat sebagai memperkuat kekuasaan, hanya dijadikan alat memobilisasi masyarakat. Yang pertama yaitu polarisasi sosial. Di dalam polarisasi sosial ini masyarakat pastinya akan terbelah menjadi dua, yang dimana politik didasarkan hanya identitas suatu agama, maka akan menimbulkan istilah kami versus mereka. Karena apa? Yaitu tadi, agama pada dasarnya itu ada sebuah keyakinan di dalam hatinya menganggap bahwasanya salah satu agama itu pasti menganggap agamanya paling benar. Nah, ketika agama ini ditarik di dalam politik, maka kebenaran di dalam agama itu akan dialokasikan atau diterapkan di dalam politik tersebut, di satu golongan tersebut. Maka yaitu tadi menganggap kelompok lain atau dari golongan lain atau dari partai lain pasti salah. Dan ketika sudah menganggap golongan lain, partai lain, seseorang atau orang lain itu salah, maka yaitu tadi akan terjadi polarisasi yang ada kami versus mereka. Setelah terjadi polarisasi, masyarakat terbelah, maka tingkat intoleransi juga akan sangat tinggi ketika golongan minoritas dari agama tertentu pasti akan dikucilkan. Pasti di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung tidak berpihak di dalam kelompok minoritas tersebut. Selanjutnya dampak dari bahayanya politik identitas ini yang kedua adalah manipulasi agama. Manipulasi agama yang bagaimana? Yaitu penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, yang dimana politisi dapat menggunakan agama untuk membenarkan tindakan atau kebijakan yang tidak adil untuk mendapatkan dukungan tanpa mempedulikan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Nah, ketika politisi-politisi jahat ini, politisi-politisi yang menggunakan politik identitas ini akan hanya membenarkan suatu tindakannya itu didasarkan pada agama tertentu. Ketika suatu tindakan dari politisi jahat atau partai-partai yang menggunakan politik identitas ini didasarkan pada agama tertentu, maka masyarakat akan ikut saja, yaitu karena apa? Ya itu tadi, karena yang dibawa itu agama, yang dimana agama itu sebuah keyakinan individu. Ketika
keyakinan individu itu dijadikan alat, dijadikan dasar atau sebuah pembenaran di dalam suatu tindakan seseorang, maka ya akan terjadi penyalahgunaan di dalam agama itu. Nah, ketika sudah terjadi penyalahgunaan dari agama itu, maka partai atau pemerintah yang menggunakan kemenangannya itu berdasarkan politik identitas, maka akan mudah sekali untuk mengaburkan isu-isu yang nyata. Misalkan saya ambil contoh di Indonesia, ketika ada sebuah isu koruptor besar-besaran yang terbongkar dan korupsi tersebut melibatkan dari pemerintahan, misalkan seperti itu, misalkan ini. Nah, maka pemerintah yang berkuasa akan dengan mudah mengalihkan isu, menutupi isu korupsi besar-besaran tersebut dengan memunculkan salah satu isu yang berbau sara, berbau agama itu tadi untuk menutupi kebobrokan dari pemerintah. Selanjutnya, dampak negatif dari politik identitas yang ketiga itu bisa terjadi konflik dan kekerasan. Itu sudah jelas sekali. Pemicu konflik horizontal. Maksudnya ketika agama dijadikan alat sebagai politik, hal ini dapat memicu konflik antar umat beragama. Yang sesama agama saja, yang itu dapat konflik, saya ambil contoh di Timur Tengah. Konfliknya itu sesama agama Islam. Hanya berbeda pandangan, akidah, Sunni, Syiah, dan lain sebagainya. Karena ketika agama itu dijadikan dasar dalam memperkuat kekuasaan, hanya dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan, yaitu tadi yang ada menyalahkan orang lain, yang ada dirinya yang paling benar. Soalnya ya dasarnya sebuah agama itu tadi ada sebuah keyakinan yang menganggap bahwasanya agamanya yang dianut itu yang paling benar, tapi itu hanya seharusnya di dalam hati itu dikeluarkan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pemicu terjadinya konflik horizontal. Ketika konflik horizontal itu sudah terjadi, maka radikalisasi yang ada dalam masyarakat tertentu. Ya, saya ambil contoh di dalam Timur Tengah itu banyak radikal. Di dalam negara India itu Hindu radikal juga ada. Di dalam Myanmar ada yang radikal juga ada. Jadi tidak memandang agamanya apa. Ketika agamanya apapun ketika hanya dijadikan alat sebagai untuk memperkuat pemerintahan, untuk memperkuat politik, untuk memperkuat kepentingan pribadi, ya yang ada akan memicu konflik horizontal itu tadi. Selanjutnya, dampak negatif dari politik identitas ini yaitu kerusakan demokrasi. Di dalam kerusakan demokrasi ini akan menghilangkan rasionalistik politik, yang dimana di dalam demokrasi itu keputusan politik yang seharusnya berbasis pada argumen-argumen rasional dan kebijakan yang baik. Namun jika agama ini dijadikan alat politik, maka yang akan terjadi debat publik yang sering bergeser menjadi debat emosional. Karena apa? Ya, yang mendasarkan keyakinan itu tadi. Ketika dia itu mempertahankan pendapatnya untuk partainya, maka dia seolah-olah mempertahankan agamanya. Nah, ketika dia seolah-olah mewakili atau mempertahankan kehormatan agamanya, maka ya yang ada emosi ketika kalah itu tadi. Sehingga ketika kerusakan demokrasi ini sudah terjadi, maka yang ada akan mengikis prinsip-prinsip dari pluralisme. Keberagaman akan terancam. Selanjutnya, dampak negatif dari politik identitas ini yaitu diskriminasi terhadap minoritas. Di mana di dalam diskriminasi minoritas ini ada yang namanya istilah eksklusif sosial, yaitu kelompok agama minoritas seringkali menjadi korban dalam politik identitas.
baik melalui kebijakan diskriminatif maupun marginal sosial, yang dimana terjadi di Indonesia ketika tahun berapa itu ada salah satu dari penganut agama Konghucu yang memprotes adanya toa masjid yang mengganggu eh, dalam kehidupannya sehari-hari, maka ibu yang memprotes tersebut malah malah dijadikan menjadi tersangka, bahkan rumahnya dibakar dan lain sebagainya. Nah, itu dampak dari politik identitas tadi. Sehingga di sini ada pembatasan hak untuk minoritas itu tadi. Ketika dari agama minoritas misalkan mau izin untuk membangun suatu tempat rumah ibadah, maka izin dari pembangunan tersebut dipersulit. Itu salah satu dampak dari politik identitas. Dan yang terakhir yaitu merusak citra agama itu sendiri. Jelas politik identitas hanya akan merusak citra agama itu sendiri. Karena apa? Karena ya agama pada dasarnya itu mengajarkan kebersamaan. Agama itu mengajarkan toleransi yang sangat tinggi. Agama itu mengajarkan sesuatu yang harmonis sekali. Tapi ketika ditarik di dalam politik identitas hanya untuk membenarkan kepentingan politik praktisnya, hanya untuk membenarkan kepentingan-kepentingan pribadi, partai atau lain dan lain sebagainya, maka ya akan merusak agama itu sendiri. Soalnya partai pribadi itu tidak mewakili agama. Dan agama itu universal sekali, mewakili rahmatan lil alamin, misalkan di dalam Islam. Tapi ketika ditarik menjadi politik identitas, maka akan kelihatan eksklusif, hanya mewakili kelompok tertentu, hanya mewakili dari partai tertentu. Nah, itu akan mempersempit agama itu sendiri, bahkan akan merusak citra agama itu sendiri. Oke, Sobat Ila, maka dari itu kita secara umum seluruh masyarakat Indonesia, baik dari masyarakat yang paling bawah sampai elit-elit politik, hendaknya untuk menghindari yang namanya politik identitas ini. Soalnya kenapa? Soalnya ya sangat mengancam sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Sangat akan mengancam sekali kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Oke Sobat Ilah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.